Jumpa lagi dengan saya Denny Ikhlas di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita sudah kedatangan para pelawak-pelawak yang berwawasan sangat luas, berjiwa bersih dan berhati lapang walaupun agak berpikiran sedikit kotor. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai ini dia. Jadi kita akan membahas permasalahan mengenai klinik. Ya. Langsung saja kita akan bertanya mengenai masalah klinik ini dengan orang yang tentu saja ahlinya. Beliau adalah ahli, dia adalah sekretaris sekjen dari IDIH ya. Ikatan Dukun Indonesia Hijau. Jadi dukun-dukun yang go green. Yaitu, ya dukun aja udah go green sekarang. Riko Ceper. Silakan, menurut Riko sendiri bagaimana mengenai klinik ini? Kita jangan menolak secara total. Segala sesuatu berbau dukun, klinik itu banyak dipertentangkan segala macam. Banyak yang bisa menerima, contoh Dedi Dukun. Iya, betul. Karya-karyanya juga banyak yang disuka. Tapi Dedi Dukun itu bukan dukun yang sebenarnya, bukan. Maksudnya banyak orang yang seperti dia mau masang seperti tembaga di pipi, peniti emas. Ya siapa tahu besok masang kayu, apa kusen, apa semua. Kan bisa ada batu bara, minyak, apa aja bisa dipasang. Maksudnya biar punya daya tarik, karisma, buat popas, wibawa. Kenapa mesti dihanguskan? Oke, iya, bagus. Iya. Jadi pada prinsipnya Anda menyetujui kalau misalnya orang datang ke sana untuk kaya, betul, untuk bisa dipilih jadi ketua atau apalah. Nah, itulah yang saya bilang makanya, hilangkan budaya munafik. Banyak pejabat negara juga nggak bisa lihat pohon gede, itu di bawahnya sungkeman. Interupsi, saya boleh nanya sama Riko. Riko setuju sama klinik ini, tapi setuju. Riko sendiri pakai nggak? Nah, lu pakai nggak? Pakai apa Riko? Kalau Riko pakai, Riko udah tinggi, Riko udah nikah lagi, udah. Dulu saya pakai, tapi nggak cocok, saya ganti IUD, sebelumnya spiral. IUD suntikan, Mas. Ember. Jadi intinya saya mendukung. Ya. Tadi itu Bapak itu tadi hampir mengatai. Ini Bapak Dani, bukan Bapak itu, Bu. Iya, maksud saya Bapak Dani, Anda telah menyinggung perasaan Pak Riko, saya tidak terima. Anda tadi mengatakan kalau dia sudah pakai, dia bisa tinggi, bisa ganteng. Dia bukannya tidak laku, Pak. Saya hanya kasih usul saja ke Pak Riko ya. Bagus. Pak Riko ini sebenarnya sudah mengejar cewek, berbagai macam cewek semua sudah dikejar. Tapi memang belum dapat. Mungkin jodohnya Riko cowok deh. Coba cari cowok deh, Riko deh. Itu Bang, mungkin bisa menjadi alternatif, tapi bukan semata-mata mungkin karena saya dekat dengan Riko, bukan berarti bahwa Riko tidak melakukan hal tersebut, mendatangi beberapa dukun, tetapi dukunnya juga selalu mengatakan yang sama. Aduh, ini mah udah potongannya kayak gini, udah terima aja deh apa adanya gitu. Jadi dia aja sendiri udah pasrah gitu kan. Atau ini sebenarnya produk dukun itu sendiri. Mungkin dia mantan jenglot. Bisa jadi alumni. Kok Anda kalau bicara suka kenyataan ya? Lu bener dong kalau gitu. Iya. Silakan. Kalau menurut saya tuh pengennya teman-teman semua bisa menilai ini dari segi yang lebih bijak ya. Kalau dari kita kan enak nih sebagai kalau gini. manusia itu mungkin memang Kakak Riko itu agak kurang tinggi dan tampan mungkin ya. Tapi gini, coba lihat dari segi teman-temannya. Coba dilihat dari segi jenglot. Nah, ini. Bagi teman-teman jenglot, Kakak Riko itu adalah sosok yang paling tinggi dibandingkan jenglot-jenglot lainnya. Tuh. Iya. Sementara jenglotnya itu
Yang lain kan kecil-kecil. Betul, semakin dimakan usia, mereka tuh semakin menyusut. Betul. Jadi dia setidaknya masih ada pertumbuhan meskipun hanya 0,42733 mikrometer setiap kali dia akil balik. Iya, makanya Be wise. Jadi itu dia. Betul. Itu dia setan tuh. Jenglot yang seperti Riko seperti ini, Riko itu terkenal dengan jenglot Bangkok katanya. Iya. Jadi selalu besar. Setuju saya. Iya. Interupsi, boleh interupsi? Boleh. Tadi emak saya nomor urut udah 22, belum dipanggil-panggil sekarang juga nih. Sakitnya apa? Ini mau operasi kutil. Belum dipanggil-panggil, Pak. Ini bukan posyandu, bukan bukan. poliklinik. Astaga. Anda kurang setuju dengan... Oke, kalau saya pribadi nih, aku ngobrol sama my best friend, kita teman cheers. Oh, ini teman cheers. Ya, dan menurut aku sama Brittany, mewakili Perhimpunan Cheerleader Indonesia, kita sangat nggak setuju banget karena it's such a waste Interupsi, of money. itu lagi ngunyah apa sih ngomongnya? Itu lagi ngunyah apa itu? Buang dulu makanannya, baru ngomong. Lu belajar membaca mulut orang. Oh, iya. Jangan kata-katanya aja walaupun internet. Nah gitu. Emang gue ngerti. Dari tadi gue lagi. Ini ngomong apa Pak? Oke, jadi kalau menurut aku sama teman-teman cheers, it's such a waste of time. Karena gini, kalau tadi dibilang dengan ilmu klinik itu bisa bikin tambah cantik, bisa bikin tambah popular. Itu buat kita tuh kayak menurut penilaian subjektif kita ya, itu tuh sama aja kayak menabur garam ke lautan gitu. There's no use, gak ada gunanya. Kalau buat Anda iya gitu ya, Iya, gak itu ada penilaian gunanya. subjektif. Betul. Jadi ibaratnya sama aja kayak menabur garam ke lautan, kayak menabur kembang api ke lava pijar, gak ada gunanya. Dan tapi kalau saya sih diantara semuanya yang paling gak setuju tadi kalau lihat ritual nyiram itu ya, karena nyiram kembang itu sangat gak terlalu penting banget karena cuma ada 3 hal di muka bumi ini yang bisa disiram. Oh, 1, tumbuh-tumbuhan. Betul. 2, rohani. Rohani harus 3, disiram. hati yang mulai mengering. That's it. Interupsi, sebenarnya ada 4. Gila. 3. Tapi ada tambahan penemuan baru lagi. Ada 4 tadi, satunya apa? Bu Fitri, 1. Tanaman, tumbuhan. Tanaman, tumbuhan, 2. Rohani. 3. Hati yang mulai perlahan Kalau sekarang mengering. 4, Bu. Anak SMA. Kenapa harus disiram? Disiram pakai air keras. Oke, sekarang saya pengen tanya sama Ki Kusumo. Ki Kusumo, kenapa sih banyak juga yang namanya pejabat-pejabat itu percaya dengan hal-hal tersebut? Ya, jadi intinya bahwa di Indonesia itu banyak sekali sesuatu yang berkaitan dengan spiritual. Bahkan dalam kehidupan yang paling kecil aja ya, apalagi kalau kita cerita politikus, pemilihan RT, RW aja kadang-kadang pakai. Hah? Pakai? Lurah aja kadang-kadang pakai kekuatan spiritual. Interupsi, Pak, interupsi. Berapa lama lagi ibu saya harus nunggu, Pak? Saya ini waktunya udah ini loh. Ya. Katanya sebentar lagi. Tadi susternya bilang tuh sebentar lagi. Saya nunggu ini. Bisa dikasih obat tidur dulu kan sebentar. Biar gak usah terlalu nunggunya, gak capek. Ya. Itu kenapa? Karena tidak percaya diri atau memang iklim budaya seperti itu? Ya, pertama budaya, kemudian memang ada kekuatan X, ada kekuatan supernatural yang akan membuat dia tampil beda. Dalam segala hal. Jadi kalau kita punya tampilan sekarang udah 10 akan dibuat jadi 1000. Oh seperti Jadi itu ya? berbeda banget. Oh. Berbeda Interupsi, seperti apa ya? mau tanya, Ya. jaminannya apa itu? Dia akan tampil berbeda itu? Pasti berbeda. Jadi BPKB kalau biasanya BPKB. STNK. Lu persatuan mobil bekas nanti. Jadi kan dari mobil, Pak. Iya. Kita akan kembali di ILK. Di jidat, di pipi biasanya di dagu. Kebayangan di sini nih. Hidung. Di sini. Itu biar apa kalau dagu? Biar manis. Di sini mungkin di mata, di pipi. Di sini. Biar apa lagi? Biar apa ya? Biar celing. Iya, kembali lagi di ILK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan kira-kira selebritis pakai susuk. Dan susuknya mau disimpan di mana? Apakah setuju juga kalau misalnya para selebritis memakai susuk? Kita tanya sama Oki yang kebetulan tidak memakai susuk, ya. Betul sekali. Tapi memakai sasak. Ya, saya paling suka itu. Iya. Jadi
menurut saya ketika seorang selebritis itu menggunakan susuk itu adalah hal biasa dan jangan terlalu dibesar-besarkan. Itu tidak merugikan juga. Toh masyarakat senang-senang saja kalau melihat penampilan selebritisnya cantik atau ganteng dan menarik itu tadi. Karena kan juga rutinitas yang cukup banyak padat itu bisa membuat wajah lelah dan lain sebagainya. Mungkin dengan menggunakan susuk itu bisa menutupi aura-aura kelelahan yang lain-lainnya. Betul sekali. Jadi masih membolehkan lah ya. Terserah, yang paling penting adalah bayar, yang penting bayar ya. Bayar karena kalau dia masa susu gak bayar itu bahaya. Iya itu betul. Oke. Interupsi. Ya silakan. Ya tapi saya ingin memuji Kakak Oki ini ya. Boleh silakan. Dia selebritis tapi tidak mau pakai susu. Ya. Dan walaupun gak pakai susu lihat auranya keluar. Iya. Dan tidak kembali. Keluar. Hilang. Hilang dong. Itu hilang. Gak suka ini. Ya, seperti kalau itu. menurut Ronald, setuju nggak kalau misalnya selebriti memakai susuk? Sebagai beliau ini adalah ahli geologi ya. Geologi. Ya, Geologi. Nama saya Dr. Insinyur Ronald Surapraja M. Geo. Master geologi. Master geologi. Anda cepat sekali ya. Waktu saya pertama itu Anda masih pakai gelar yang lain. MCK ya. Ya, saya kan pintar. Oh iya betul ya. Karena saya pintar saya jarang masuk angin loh. Iya. Oh, gitu. Jarang masuk angin. Oh. Begini ya. Ya. Hak silahkan saja mau pasang susuk atau tidak ya. Mau pasang apapun juga itu hak aja silahkanlah, udah pada besar masing-masing ya. Cuman kalau saya ingat aja kata dari teman saya, seorang dukun. Oh, dia seorang dukun. Dukun Dedi. Dia bilang, bohong. Kamu tukang bohong. Bohong. Oh, benar. Orang yang memakai susuk, itu orang yang tidak percaya sama dirinya. Tidak percaya sama suaranya kalau dia penyanyi. Iya. Kalau dia aktor tidak percaya sama aktingnya. Jadi pakai jalan pintas. Saya dulu pernah bikin album Ronaldisco dan Rockna. Laku? Tidak. Karena tidak pakai susuk ya. Curhat. Itu udah pakai susuk belum tuh? Nggak pakai susuk. Nggak pakai susuk. Karena nggak pakai susuk. Kalau pakai susuk Anda harus ngeluarin biaya susuk. Ini tetap aja nggak laku. Jadi ternyata yang saya pelajari, supaya laku di album saya bukan butuh susuk dari dukun. Oh, tapi saya butuh pembeli. Begitu kalau menurut saya simpel saja. Kalau misalnya mau konsultasi boleh lanjut nanti hubungin sama saya. Iya. Oke. Pak Dedi, bukan interupsi sebenarnya saya mau tanya ke Ki Kusumo. Iya. Ki, sebelumnya saya minta maaf ini komedi ya Ki. Takutnya tiba-tiba saya disantet lagi. Ki. Kalau nyantet juga. Ki Kusumo. Saya nyantet mahal. Saya jadi tertarik juga Ki. Berapaan? Loh. Ki Kusumo menyediakan susuk juga. Sediain Ki. Nyediainnya batangan atau plus dusbuk? Soalnya takutnya begini. Interupsi, bentuk tablet kayaknya Pak. Takutnya kalau misalnya dipasang sama Ki Kusumo, terus di rumah ngeheng, kan bisa baca buku panduannya. Aki menyediakan? Emang ada manual bu? Ini kalau kita ngomongin susuk tuh lebih pada sebentuk energi yang bisa dengan benda atau tidak dengan benda masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi cara makainya gimana suka-suka. Dia jalan sendiri ngerti seperti apa mau kata hati kita. Kalau Pak Kisumo, kalau tanya benar kata Bung siapa namanya? Bungkusan tadi siapa? Bung Dani. Iya. Kalau susuk misalnya, saya mau pakai, bisa nggak untuk menambah saya punya lebih ke pesona atau tambah tinggi atau minimal kayak Michelangelo gitu? Bisa banget. Jadi tadinya begini jadi luar biasa, berubah drastis, berubah dulu, total. Begini saya kenapa emang? Ya, maksudnya tuh jadi ngomongin kekurangan orang, maksudnya supaya lu jadi percaya diri. Iya, kesannya jenglot banget gue kayaknya begini gitu. Ya kayak begini, ya begitu. Interupsi, boleh? Boleh. Saya atas nama Vincent Rompis ya. Ya. Saya tidak peduli selebritis itu pakai susuk apa enggak. Ya. Saya nggak perlu berapa biaya harganya. Ya. Yang saya mau tanya, ibu saya jam berapa ini? Saya nunggu udah lama. Ini udah kesakitan, Pak. Iya, sebentar. Tolong, ini masalahnya, dokternya juga, dokter spesialisnya belum datang. Lagi kemana, Pak? Belum datang nanti, udah tunggu aja ya Bu ya. Maaf, kita bisa ganti nggak nih temanya jangan susuk. Tombak aja tombak dia. Ya interupsi sebentar saja. Ya. Saya kan sebagai master geologi ya, jadi kan memang tentang energi. Ya. Memang kan susuk itu kan energi dari alam ya. Sama seperti geologi kan dari alam juga. Hati-hati dengan efek samping. Nah ini nih perlu juga. Karena kalau misalnya kita tidak kuat dengan susuk, kita akan menjelma menjadi benda yang dimasukkan. Seperti ibunya Vincent akan berubah menjadi macan sebentar lagi. Ya. Pertama-pertama kulit dulu yang berubah loreng. Nanti lama-lama dia mengaum lalu meloncat menerkam kita. Itu bajunya. Ini baju nih. Ini bajunya. Kalau Sarah
Sar, bisa nggak melihat kalau orang yang pakai susuk atau enggak? Kadang-kadang, cuman pernah juga ketemu beberapa kali itu kelihatan orang pakai. Terus kebetulan juga pernah syuting sama seseorang ini. Dia pakai susuk. Pakai gitu? susuk, dia pakai. Inisialnya aja, inisialnya. Adalah. Maksudnya yang ada di sebelahnya Mbak Sarah gitu pakai baju merah itu? Itu pakai susuk atau pakai apa itu? Coba saya lihat. Kalau itu bukan, gak usah pakai susuk, pakai topi deh mendingan sekarang. Silo banget gue ngeliatnya. Gak usah pakai susuk, pakai topi ya. Sisik kayaknya ini sisik bukan susuk. Jadi kita pergi ke satu tempat itu waktu itu syuting kan. Jadi benturan energi sama tempat tersebut lepas itu saya ngelihat. Jadi memang nggak tahu itu ada 4 Susuknya kayak. bisa lepas. Iya lepas karena benturan energi. Jadi dia cuci muka di mata air di situ. Copot itu saya ngelihat waktu itu. Oh jadi ada susuk knockdown gitu. Jadi bisa, maksudnya bisa itu bisa copot kayak begitu. Bentuknya apa? Nah, itu. Bentuknya. Itu gaib ya. Benturan energi. Oh benturan energi, jadi energi yang dia Di ini. luar lebih besar dibanding yang di dalam. Jadi benturan energi. Tapi kadang-kadang juga kelihatan. Tapi Kiki semua ya, kenapa saya kalau ngeliat ada perempuan yang pakai susuk itu juga, ada juga makhluk-makhluk yang suka ikut di belakangnya. Ya. Coba ya, saya lihat di sini ada siapa ya. Oh iya ini kebetulan Sarah tuh bisa melihat ya, kira-kira ada. Ya. Saya, udah, ayo. Ini dokternya dari tadi. Katanya janji jam 2. Udah, kita ke dokter lain aja. Vincent, Jam 2 katanya Ma mau dioperasi. Sampai sekarang belum. Operasi apa sih? Kutil. Malu dianggurin aja dari tadi, buset dah. Bagaimana Lah ini bapak saya belonan. Puskesmas aja. Nah, sini itu. Gimana sih? Udah. Ini kan mau. dokternya lama banget. Iya, sini dulu. Itu dianggap aja sampai sekarang, mungkin nanti bisa dihipnotis. Ada kutil kan ya? Anggap aja itu tai lalat gitu ya. Iya, silakan Sarah bisa, mungkin Sarah ini bisa melihat dia. Oke, saya mau coba lihat ya. Yang pakai susuk gitu ya. Bisa Mungkin, atau enggak yang bawaannya? Saya akan coba mendeteksi apakah ada yang nempel yang negatif di badan yang ada di sini ya. Iya. Kita bisa lihat. Ini Sarah tuh kebetulan bisa lihat dia. Lihat nih. Ini berapa? Bisa lihat dia. 2. Kayaknya di sebelah sini deh. Di sebelah sini. Kan. Oke deh. Saya merasakan ada sosoknya ya kira-kira segini tingginya. Rambutnya panjang, berantakan gitu ya. Mukanya agak serem. Joko bodoh kayaknya. Ya. Ntar gue lukis dulu. Bau amis. Gue lagi ngelukis, dia ngelukis. Di Kasidin. Agak bau amis gitu nggak bahasa? Iya, ini bau amis di sini. Betul, bau amis. Mister Tukul jalan-jalan nih kayaknya. Agak bau amis. Oki pakai rok. Gue udah bilang ditutup. Jadi bau amis. Lu Siki. Itu anyir bukan. Gak bercanda, tadi Viti kita gak nyala loh, gak bercanda, jangan bercanda. Ini ada seperti kuntilanak di sini. Enggak ada. Nih, enggak ada kuntilanak. Tenang. Gak ada. Aman, ruangan ini aman kok, ruangan ini aman. Aman. Kita gak bercanda ini, kita syuting di mana ini? Kita syuting. Ada beberapa Oke. Aman. Kemana-mana, tetap di ILK Indonesia Lawak Club. Iya, kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Kita akan lanjutkan kembali. Sekarang saya ingin ke Mas Mami. Mas Mami ini waktu dulu pasti ayahanda kan seorang dalang yang sangat kondang. Katanya apakah ada yang memakai untuk kesenian-kesenian tradisional itu? Ada yang nggak pakai yang kayak gitu-gituan tuh? Saya menjawab pertanyaan ini harus hati-hati. Iya betul. Karena berkaitan dengan klenik itu sesuatu yang serius. Berkaitan dengan praktisi yang sudah ahli dalam bidangnya. Bidang klinik dari dulu ya? Tadi dikatakan kalau orang tua saya atau bagian dari keluarga saya ada yang mendalami itu. Memang dulu terkenalnya kakek saya dulu, dia bisa kuat nggak makan 100 hari itu. Kuat kan? Iya betul. Selama 3 bulan penuh nggak makan nasi, nggak makan singkong, nggak makan apapun. Luar biasa. Diinfus. Itu sakit namanya. Itu sakit.
itu sih sakit diinfus. Tapi itu. Jadi kembali lagi ke masalah klenik. Dikatakan apakah memanfaatkan hal-hal yang pasti. Pasti. Itu ritual. Cuman caranya sendiri-sendiri. Iya. Karena yang satu grup atau satu panggung itu terdiri dari berbagai aliran juga kepercayaannya. Oh gitu. Iya. Betul. Jadi jangan negatif melihat yang namanya klinik. Klinik. Jadi jangan dipikir kalau artis pergi ke ahli spiritual atau apa itu cuma sekedar minta mantra atau enggak. Dia belajar berdoa yang baik. Mohon maaf Ki Kusumo ya. Mohon maaf. Jadi kalau kita Ki Kusumo gitu, masa kita minta mantra, tanya Ki Kusumo nggak ada. Minta duit satu sama minta itu tadi. Sama aja itu sih. Ya, jadi saya kira dari kalau untuk kaitannya dengan seni tradisi atau apa saya kira begitu ya. Ada itu bagian dari ekspresi kita. Pak Ati pernah pakai susuk? Susuk sih enggak. Oh enggak. Tapi PD-nya kalau yang lain mungkin pakai susu, kalau empok PD-nya pakai silikon. Silikon. Saat itu. Tapi ada yang pernah nawarin nggak, misalnya Pak Ati pakai susuk gitu? Ya ada. Ada. Teman-teman Pak Ati ada yang pakai susuk? Ada. Cuma kalau Pak Ati saat itu percayanya sama silikon karena banyak teman saat itu pakai silikon itu cantik gitu. Secara muka Pak Ati kan pas-pasan. Enggak lah Pak Ati. Ah bener. Po Ati ya. Oh, dari dulu lu gak demen sama gue? Karena dari dulu sampai sekarang juga Po Ati tuh gak ada cantik-cantiknya. Cantik lah Po Ati. Cantik mah. Ya cantik kan? Mama. Cantik banget. Iya Pak, iya Pak. Ya bukan Mama. Mama. Kutil. Terus? Ini Mak saya udah ambeien kutil semuanya. Di mana sih dipakainya di mana Pak Ati? Pakai silikon itu? Di muka semua. Oh di muka semuanya pakai silikon? Iya, hidung, bibir, saat itu dagu, kening. Itu upil nggak kegencat? Ya kalau misalnya pakai silikon kan jadi gede misalnya. Enggak. Dibikin mancung aja, cuman mancung instan saat itu. Interupsi. Ya. Pak Ati mungkin bisa menerangkan juga biar semua yang ada di sini ini di semuanya bisa jelas. Lu Pak Ati juga selain silikon juga katanya pernah melakukan sedikit ada bukan face off ya, operasi plastik sehingga pas sudah selesai di pipinya ada tulisan gitu. Bisa diceritain? Merek lagi. Ya itu yang jangan sekarang. Waktu dia Pak Ati tuh pakai zaman dulu tahu nggak iklannya yang dijatuhin dari helikopter. Kalau mau operasi plastik pakai mencintai produk-produk dalam negeri. Interupsi. Itu lebih bagus kalau menurut saya. Hari ini gratis, besok bayar ya. Gila. Interupsi. Semua merek ini. Kalau menurut saya paling cocok pakai soalnya itu satu-satunya yang paling heboh. Tapi itu bukan plastik. Interupsi Pak. Sepeda. Interupsi Pak. Sepeda dimasukin ke muka. Interupsi Pak. Yang semua tadi nggak satu grup, mendingan pakai gelas coffee bean, ya atau plastik Carrefour. Itu masih satu grup Pak. Iya benar. Satu grup. Interupsi. Menurut saya kalau kuliah BSI aja. Lu apa lagi kan ada hubungannya? Interupsi. Iya. Saya suka sekali dengan Po Ati. Ya. Karena dia melakukan operasi plastik ini penting banget untuk penghijauan karena memanfaatkan plastik bekas. Oh gitu. Iya, mengurangi sampah. Goblin ya salah satunya jadi mengurangi sampah, mempercantik diri, kurang luar biasa apa itu? Ini heran gue kenapa jadi ngaco semua ya ngomongnya. Ya ampun dari sini. Jadi Pak Sogi maksudnya menggunakan plastik bekas menganggap mukanya Pak Ati kumpulan di Bantar Gebang buang sampah gitu. Iya. Karena plastik-plastik itu kan bisa didaur ulang. Betul. Salah satunya ya itu. Semuanya salah. Aku bukan operasi plastik. Bukan. Silikon. Silikon itu bukan plastik. Bukan. Salah, bukan. Cairan lebih murah dari plastik gitu. Keresek. Pak Ati berapa lama pakai silikon? 23 tahun. 23 tahun? Iya. Tapi nggak ganti-ganti itu? Ya Allah tolong kagak. Jadi untuk Interupsi. memperbaiki 23 tahun? Dulu aja cucinya pernah bawa sedotan. Interupsi mulu orang ngomong. Ribet ya. Aduh, pengen gue cekokin apa nih? Orang ngomong pelan-pelan interupsi. Dulu. Ada bos kempes. Malu dong lu Gi. Astaga. Nih lu tuh Oedipus komplek ya? Iya. Tahu aja kok. Komplek Abri.
Terusin, 23 tahun memakai silikon. Jadi perawatannya silikonnya seperti apa? Gak pakai perawatan lu apa sih? Vincent. Di rumah Pak. Lu ribet banget lagi ngomong. Udah gitu menurut Oki kira-kira apa pendapatnya tentang kenapa tiba-tiba Pak Ati untuk melepas silikonnya? Apa yang membuat Pak Ati tiba-tiba memikirkan untuk melepas silikon? Itu ternyata ada kadaluarsanya. Kadaluarsanya. 10 tahun. 10 tahun Pak Ati pakai. 23 tahun nggak tahu kalau itu ada kadaluarsa. Pantesan kisut. Oh iya, lo kisut. Aduh ya Allah. Lu kisut gini Pak Ati itu masih cantik beneran jujur. Jujur kalau misalnya saya lihat Pak Ati itu masih cantik, jujur saya. Ya. Makasih. Ada cinta yang ku rasakan. Cinlok. Saat pertama. Semua tangannya berpacu dalam. Udah. Ini nampaknya pembawa acara kita pada malam hari ini cinlok juga ya? Bukan cinlok. Cinta lama bersemi kembali. Iya. Istilahnya celebek. Bila ku ingat. Udah. Gila sih Fitrop, kenapa jadi kelakuannya kayak Saiful Jamil gini? Tiap gua ngomong dinyanyiin. Aduh, gua masanya. Yang ada juga, kenapa kamu kalau nonton dangdut hilangnya? Bukan dikit. Itu baru benar. Saya tanya sama McDani. Iya Pak. Bagaimana pendapat Anda tentang apa yang sudah dilakukan oleh Poati ini? Pendapatan saya masih Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke. Kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang saya lanjutkan ke McDani. Ya, kira-kira kamu percaya nggak dengan yang namanya dukun? Oh, saya nggak percaya sama sekali Pak. Saya perwakilan dari PSM Pak. PSM? Iya, PSM Pak. itu apa? Persatuan Surga Mania Pak. Surga? Mania Pak. Saya pengen ngasih saran aja buat artis-artis, tidak perlulah Anda menggunakan susuk. Karena ketika Anda tampil di TV bukan susuk yang berperan sebenarnya. Tapi rasa percaya diri itu. Iya. Karena telah pakai susuk. Gimana ya? Ya itulah ya. Iya. Logikanya benar. Iya, contohlah Poati. Poati kan tidak menggunakan susuk. Yaitu artis-artis senior dan dia tidak percaya klinik, tapi dia percaya klinik. Iya. Lihat buktinya. Gagal kan? Terus gini, kalau misalnya artis-artis itu menggunakan susuk pakai emas, itu apakah nanti ketika emas itu harganya turun, kulitnya ikut turun atau tidak gitu? Itu yang membuat saya jadi tidak percaya. Gitu. Sekarang saya tidak percaya. Saya mau nanya sama Ki Kusumo. Ki, saya mau nanya sama Anda, Ki. Ini saya acting ya, Ki. Saya tanya sama Anda. Ki Kusumo. Ki Kusumo juga ketawa-ketawa sambil nyantet. Iya. Tahu nggak? Kalau Ki Kusumo, dia ketawa-ketawa kalau udah nyantet, gue tahu. Ya. Ada deguban. Saya lebih dekat aja deh ke Ki Kusumo. Santai. Ki, saya mau nanya sama Anda. Ini jujur ya, Ki harus jujur di acara ini. Berapa banyak orang yang sukses ke Aki, terus akhirnya orang itu menjadi sukses gitu? Maksudnya sebelum sukses itu jadi sukses. Dibandingkan dengan yang tidak sukses maksudnya apa? Ya berapa banyak ya dibandingkan yang tidak sukses? Ya harusnya sih yang datang ya harus sukses. Semua sukses berarti ya? Sukses. Kalau begitu sekarang saya percaya, nanti saya besok ke rumah Aki ya. Itu gimana sih? Semudah itu doang. Kalau menurutmu gimana? Saya? Iya dalam... Kan sekarang yang namanya persatuan sebenarnya saya jujur Pak, bekas ya. saya dari segmen 1 saya nggak paham apa sih ini Pak. Iya. Saya cuma terima saya ini. Iya. Justru kita ingin tahu, misalnya secara orang normal lah, Anda kan pengusaha nih, misalnya jual beli. Iya. Apa Anda pakai apa sih namanya? Iya, pokoknya yang warna putih itu harga jualnya lebih tinggi lah dibanding mobil-mobil yang lain. Bukan supaya lu laku kayak gitu lu pakai nggak pakai dukun lah atau apa misalnya ada syarat-syarat tertentu. Enggak, saya nggak pernah pakai dukun. Saya jualan apa adanya. Oh iya? Saya jualan apa adanya. Yang kayak gini, rusak-rusak ini saya jual apa adanya udah. Nggak saya rapihin. Oh nggak dirapihin langsung aja ya? Jadi Anda betul-betul tidak memakai yang namanya pemanis atau... Enggak, itu dia makanya yang saya mau tekankan kepada seluruh selebriti, artis-artis yang tampil di layar kaca.
buat apa pakai susuk, pakai ini, tampil apa adanya. Iya. Itu kan kebohongan publik kalau kita pakai susuk segala macam, ya kan? Betul. Tapi orang kan nggak tahu kita pakai susuk. Ya udah kalau gitu pakai aja. Iya makanya. Iya makanya pakai aja. Iya pakai aja. Iya. Iya pakai aja. Tadi saya berpikiran gitu, tapi nggak ketahuan juga ya. Iya pakai aja. Pakai aja lah, setuju lah, nggak apa-apa. Tapi Anda minat nggak kalau misalnya sekarang pakai susuk ya? Mau disimpan di mana? Saya? Iya. Susuk. Di mana saya? Ya, kira-kira disimpan. Di mah? Kan ya nggak kelihatan ya. Kalau maaf Mas Vincent, kalau misalnya Anda melihat ke bagian bawah, Anda nggak perlu ke klinik. Kemana? Ya. Ke on klinik. Saya sudah sama Kang Pauji kebetulan. Saya di Anda pernah bertemu dengan Kang Pauji? Oh, Kang Pauji sama Marisa saya ketemu semua. Itu alisnya udah tumbuh belum? Oke, ini Mas Denny. Ya, kenapa? Tentang dukun gitu ya. Saya sih melihat dukun paranormal ini orang yang tidak jujur sama dirinya. Banyak yang ketipu kalau menurut saya. Karena banyak orang yang ke dukun itu kan mereka pengen cara instan. Jadi rasionalitasnya tertutup oleh emosionalnya gitu kan. Rasional tertutup oleh emosional. Iya. Maaf Pak Ronald interupsi. Lihat Kiki semua sudah mulai menyantet Anda juga sepertinya. Tapi nanti bisa saya kasih tahu, saya tidak bisa disantet, Ki Kusumo. Iya. Kalau tidak ada yang menyantet. Iya. Iya betul. Saya kasih tahu ya, Ki Kusumo ini pembohong. Ya, taunya dari mana? Aki-aki tapi masih muda. Iya betul. Ki Joko bodoh, orang pinter. Bodoh atau pinter dia ini? Iya betul. Banyak yang ngebohong lah. Dukun itu Ki Kusumo masih muda. Ki Joko bodoh tapi orang pinter. Bohong kan? Iya. Ki Kusumo, di antara kami tidak ada hubungan yang terlalu dekat ya. Jadi kalau misalkan mau boleh dilewatin aja saya. Satu hal sebenarnya di lingkungan kita tuh sebenarnya ada energi. Energi itu sebenarnya harus kita manfaatkan. Tetapi ada satu hal ya sebelum kita... Ki Kusumo mungkin bisa membuktikan. Ini silakan mungkin Ki Kusumo bisa membuktikan bahwa dia bisa merubah uang 100.000 menjadi 2 pakai 50 ribuan. Itu pesulap. Tukeran. Silakan Ki Kusumo. Kalau itu SPBU juga bisa, Pak. Iya. Nggak tahu soalnya Ki Kusumo nih, kita mungkin bisa sedikit gimana Ki Kusumo? Iya, jadi gini, tadi saya mau cerita energi yang tadi ceritakan Sarah tuh benar ternyata. Ada makhluk X yang ada di ruangan ini. Dan itu kita bisa buktikan sama-sama. Maaf Ki, dari tadi X melulu Ki, sebutin Ki. Sebentar nih, kita kasih lihat ya. Ini serius, kita kasih lihat. Serius. Ki, ini acara komedi Ki, jangan sampai tragedi Ki. Mau di sini, mau di tenang dulu siapa tuh? Enggak, ini serius. Suka kan? Silakan. Ini serius. Oke. Nih, saya mau kasih lihat ya, di ruangan ini tadi ada makhluk yang tadi dibilang di ujung sana, itu yang betul ada. Saya mau kasih lihat. Makhluk yang ada di sini dengar dan nanti dia akan kasih lihat bahwa ternyata orang yang ada di sini tangannya nanti kanannya bisa panjang. Tangan kanannya bisa panjang. Aduh, yuk, sekarang kita samain dulu. Samain dulu. Nih serius. Kiri sama kanan kita samain. Jadi tangan kiri sama kanan kan ada batasnya nih garis. Ini ada garisnya. Oke, kita samain dulu sama. Maaf, ini garisnya udah hilang semua, Ki. Yuk, sepakatin dulu yuk. Yuk, sepakatin. Orang tua dicengin mulu sih. Udah habis. Ya, garisnya sama. Jadi kalau garis bawah ini nempel sama, ujungnya pasti lurus, jarinya sama. Nah sekarang udah yakin sama semua ya. Nanti tangan kanannya akan beda panjang. Kita sama-sama ucapin ini mantranya nih biar yang makhluk tadi ngasih lihat. Hai makhluk kunti yang ada di ruangan ini. Yuk. Hai makhluk kunti. Ngapain dipanggil stres? Enggak ngasih lihat. Hai makhluk kunti yang ada di ruangan ini. Cukup Mas, cukup. Panjangkan tangan kanan saya. Bilang, yuk. Panjangkan kontrak ILK. Ya oke. Amin. Sekarang ini. Sekarang tangan kanannya diangkat ke atas. Angkat semuanya ke atas, angkat semuanya ke atas. Kemudian lemparkan tangan kanannya ke depan, konsentrasi ya, bilang. Panjang. Konsentrasi. Panjang. Sekarang. Oke. Yuk. Sekarang. Sebentar. Iya, lepas. Iya, udah. Yuk. Oke, sekarang kita ukur tangannya. Garis tangannya tadi kita samakan, kita lihat. Tangan
Sepakat, garisnya samakan, kita lihat tangan kanan lebih panjang. Sepakat, yang tangannya lebih panjang, diangkat tangannya ke atas. Yang panjang tangan ayo siapa? Ya, jadi itu adalah bukti bahwa itu yang di kamar ini benar-benar ada. Nah, sekarang dikembalikan lagi ke semula. Saya akan bilang tangan kanannya diangkat lagi ke atas. Angkat lagi ke atas. Angkat lagi ke atas, lepaskan, tangan kanannya lepaskan. Bilang, "Hai Kunti yang ada di sini, tangan kanan saya menjadi normal." Normal. Iri kok alhamdulillah jadi normal sekarang. Udah normal. Sekarang tinggal dipul kiri kanan sama. Riko udah normal tuh, tadinya sekong. Ih, sekarang udah normal. Ih, seneng ya. Ki, interupsi Kang. Ini kenapa yang kiri lebih panjang Ki ya? Ki. Itu nasibnya Lu jelek. dor banget lagi yang kanan. Lu beda tangannya. Kalau menurut Sogi gimana? Tadi yang dilakukan oleh Ki Kusumo itu benar-benar memanjangkan tangan kanan saya tadi. Saya akui tadi gitu. Dan yang paling saya kesal adalah hari ini adalah air minum saya ini. Ya. Ini kaporitnya belum turun-turun, masih buta kapan ini beningnya. Itu emang air tajin itu. Air tajin tahu kan? Air tajin pengganti air susu. Buat air beras? Iya, air beras itu. Air beras, iya, air beras. Gak apa-apa lah. Udah dicobain belum? Udah dicobain? Belum. Saya pikir ini kaporit belum turun-turun. Tadi saya nunggu ini bening. Bukan. Ini air beras. Kemarin disediain aerobik. Masih mending. Oh, silakan kali ah. Awe, gimana? Ya, jadi kalau ngomongin dukun, memang dukun ini mengalami evolusi ya. Ya. Jadi dulu kita mengenal ada dukun pelet, ada dukun santet. Dukun santet juga terbagi-bagi lagi, ada santet ayam, santet kambing. Santet! Ya itulah pokoknya. Tapi gini, saya sih cuman mau ngomong ya kalau ini sebenarnya sudah mendarah daging di Indonesia ya. Dukun ini? Iya, klinik-klinik inilah. Ya. Ini mungkin gara-gara fenomena mungkin dari film-film juga, dari hiburan-hiburannya. Kita lihat hiburannya tuh film-film tuh judulnya Suster Keramas, Pocong, Perawan. Ini kan tidak mendidik ya. Ya. Harusnya bikin film setan itu yang mendidik. Misalkan Tuyul ikut UN. Nah, Kuntilanak SPMB. Itu kan mendidik. Itu seperti itu aja. Jadi lebih ada ininya ya, ada pendidikannya. jenjang pendidikannya. Iya, nah sekarang Dulu les bahasa Inggris gitu. Bisa. Ya, saya pengen tanya kira-kira penghasilannya seorang paranormal dukun itu rata-rata berapa Ki? Jangan dijawab dulu, nanti akan dijawab oleh Sogi setelah yang satu ini. Tergantung berarti ya? Tergantung. Iya. Dan ini bukan hanya di Indonesia saja sebenarnya fenomena ini. Contohnya di Afrika ada voodoo terkenal kan? Iya betul. Voodoo, Anda mengerti mengenai voodoo? Saya pernah belajar sedikit tentang voodoo, boleh saya praktekkan? Oh silakan. Gila muka kampung gini hebat pengetahuannya. Terima kasih. Oh kembali. Baru Anda yang bilang muka saya muka kampung. Saya senang sekali. Itu kearifan lokal itu. Iya. Silakan. Oh ini voodoo ya? Ada serbet di sini yang akan saya coba buat jadi boneka voodoo. Ya, Dani boleh bantu saya ya. Jadi karena Anda tidak percaya, saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa hal sepertinya ada di sekitar kita. Ada nih. Serbet ini akan mengambil jiwa dari Dani yang ada di sini. Oh, dipakai serbet ngambil jiwanya. Jiwa Dani. Saya pikir itu baik, maaf. Iya. Jiwa Dani. Iya. Ini mungkin Anda yang udah kena vudunya ya ini ya. Bukan dianya. Tunggu sebentar, Anda akan sedikit merasa kesakitan dengan ini. Oh bener ya, ini bener nih. Mules kayaknya. Iya ini, kenapa ini? Ini injeksi nih ya? Kenapa wajahnya terharu seperti itu? Bukan terharu. Tadi saya menusuk bagian bawah boneka ini. Di mana Anda merasa kesakitan? Jadi kaki ini. Oh. Lu injak itu. Kirain gua diapa-apain. Dan sekarang kita akan menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan satu hal yang tidak penting mengenai perdukunan ini. Udah selesai. Bentar lagi pulang, ya. Nah, sekarang Nanya kapan selesainya. Boleh tanya sekarang mungkin dari hasil pembicaraan ini ada kesimpulan nggak? Kesimpulannya apa?
Apa ya? Ya, silakan. Kesimpulan. Denny nanya. Emang tadi ngomong apa? Nah, makanya Pak, ini makanya umurnya sampai awet kayak gini Pak. Iya, betul. Ini resepnya cuma satu. Apa? Budek aja. Biar kalau dipanggil sama yang di atas nggak denger Pak. Makanya nggak dipanggil-panggil Pak. Awet. Iya. Oke, sekarang saya pengen kesimpulannya dari Riko dulu, Riko. Kalau kesimpulan menurut saya bahwa ya orang bilang rambut boleh sama hitam tapi isi kepala beda-beda. Kita menghargai hak asal masing-masing. Itu untuk yang pro. Ya, mungkin yang tidak setuju. Kalau dari saya sih rambut boleh hitam tapi isi kepala itu bisa beda-beda. Jadi lebih baik tidak punya kepala sama sekali. Ya, kesimpulannya kayaknya udah ditutup dengan Emang tidak ngeselin jelas. itu ngomong-ngomong kepalanya berapaan? Dan yang terakhir, mungkin Sarah. Dari hasil penerawangan yang terakhir, masih nggak kerasa yang namanya aura-aura itu? Tadi kan Ki Kusumo sempat kedepankan manggil betul. si Kunti itu. Ya. Saya terus terang kok Ki ini belum pergi ya, dia masih di belakang, dia deket Sogi sekarang. Deket Sogi ya? Iya. Bener di daerah dekat situ ya? Ki Kusumo bisa bantu ini nggak? Sarah. Ya. Sini deh. Jangan gitu dong. Di deket Sogi mungkin ya? Agak nempel soalnya mesti dibersihin. Emang Kunti suka main botak ya? Enggak, ini. Dia. Saya lihat nih kayaknya ini bukan Kunti. Ini yang hadir kayaknya. Agak nempel katanya lu belum cebok kali. Ini saya lihat sih kayaknya Gak bersih. Ini buto hijau nih kayaknya nih. Ya. Buto hijau ini kayaknya. Oke, mungkin dia mau kenalan aja ya Mas Sogi. Mas Sogi percaya sama saya ya? Iya. Enggak, biar dia pergi. Sogi, Kalau Sogi, enggak, kalau Sogi. ngantar dia ngikut pulang. Jangan. Aku tahu Vincent. Yang percaya sama Sarah. Ini gue merinding beneran ini. Enggak. Gitu. Kenalan doang ya, kenalan ya. Kenalan dulu. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kenalan ya. Cie, Sarah Madam Mian. Kita dulu nih serius, Kuntinya marah nanti. Iya. Oke. Bilang mau kenalan. Saya mau kenalan. Iya, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Saya nggak mau diikutin sampai rumah. Jangan, saya nggak mau diikutin sampai rumah. Oke. Rasain ya tangannya. Iya. Apa yang dirasain? Iya, ada yang neken. Ada yang neken. Iya, dia kenalan sama Anda. Rasa. Rasa? Iya, nekennya jangan keras-keras. Nekennya keras. Bentar, ini bukan. Katanya ini acara komedi. Iya, Udah. Udah pulang. Iya. Rasa ya? Rasa banget. Pada prinsipnya di sekitar kita ini memang ada yang namanya kehidupan. Paling tidak kehidupan para tetangga kita. Apa yang kita bicarakan sebenarnya tidak untuk mengungkapkan mengenai hal-hal tersebut atau makhluk-makhluk astral disebutnya ya. Astral jinggal. Buat kalau yang itu ya. Ya. Dan itu adalah ada sebenarnya. Tetapi kembali lagi kita akan balikan kepada Anda. Kita akan bertemu lagi 1 minggu di depan. Tetap di ILK menyelesaikan masalah tanpa solusi.